Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Hudana Hasbuan dengan NIM 2524057. Saya dari kelas PTIK 4B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS atau ujian akhir semester, yaitu mata pelajaran e-learning dengan Bapak dosen pengampu Eka Roni. Oke, di sini saya sudah login sebagai admin modulnya. Di sini masuk di bagian setting atau setting admin. Bentar lagi memuat. Di sini saya sudah masuk ke bagian setting. Itu kita masuk ke course. Oke, di sini kita pilih yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Oke, kita klik. Nah, di sini mata pelajarannya ilmu pengetahuan sosial. Di sini ada pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Di sini siswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 8. 1 admin, 1 guru, selebihnya adalah murid atau siswanya. Oke, kita masuk lagi ke bagian login. Kita akan masuk sebagai guru. Oh iya, di sini saya mengerjakan dari sekolah SMP Negeri 1 Barumong, itu Padang Lawas, itu Kabupaten kelahiran saya. Di sini saya akan masuk terlebih dahulu sebagai guru. Kita login. Ini sudah masuk sebagai guru. Oke, masuk sebagai guru sudah bisa. Di sini di pertemuan 1 ini saya membuat
pengetahuan sosial. Materinya itu perencanaan pelaksanaan. Materinya itu kondisi geografis Indonesia. Oh ya, masuk ke RPP dulu. Ini RPP-nya. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran kelas 8 itu SMP. RPP-nya ada di sini. Coba kita lihat dulu, kita cek, kita open. Itu ada RPP-nya. Yang kedua itu ada latihan esai. Yang ketiga ada tugas pertemuan 1, dan yang keempat ada mimpi di pembelajaran. Di sini akan menjelaskan itu tentang kondisi geografis sosial. Kita bisa melihat videonya lewat model ini. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mang Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 8. Yang pertemuan 2 ada materinya pengaruh kondisi alam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ini materinya. Seperti pengertian kondisi alam. Kondisi alam adalah segala keadaan yang terdapat di alam suatu wilayah, seperti bentuk permukaan bumi, iklim, cuaca, tanah, sungai, laut, dan pegunungan. Kondisi alam sangat mempengaruhi cara hidup, pekerjaan, budaya, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Inilah materi pertemuan yang kedua. Selanjutnya itu di sini saya ada latihan pilihan ganda. Oke, kita buka dulu. Kita review voice Neo. Di sini ada satu, itu pertanyaannya cabang IPS yang mempelajari peristiwa melalui adalah. Di sini ada A. Geografi, B. Sosiologi, C. Sejarah, dan D. Ekonomi. Oke, kita pilih salah satu. Di sini kita pilih jawabannya B. Kita finish. Jawabannya adalah salah. Begitu. Oke, selanjutnya itu ada situ tugas atau bonus nilai tambahan. Carilah suatu contoh perencanaan alam yang pernah terjadi di Indonesia, seperti banjir, longsor, gempa bumi, atau gunung api. Kemudian tuliskan nama bencananya, lokasi kejadiannya, penyebabnya karena apa, dampaknya bagi masyarakat apa. Di sini dikumpulkan pada hari pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan ketiga. Di sini masuk kita ke pertemuan ketiga, yaitu ada materinya itu.
keragaman sumber daya alam atau SDA Indonesia. Nah, pengertian sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana agar tidak cepat habis atau rusak. Itulah pengertian dari sumber daya alam. Setelah menjelaskan semua materinya, di sini saya membuat tugas ketiga. Kita klik dulu tugasnya. Di sini saya membuat tugasnya kepada siswa saya atau murid-murid saya nanti. Carilah satu contoh sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat, lalu jelaskan. Nah, di sini yang mau dicari ini ada lokasinya di mana, manfaatnya, dan cara menjaga kelestariannya gimana. Oke. Nah, di sini juga saya sebentar, ada iklan masuk. Kita skip dulu. Maaf ya kawan-kawan. Ini ada iklannya. Oke, kita skip. Kita skip terus. Oke, di pertemuan ketiga ini saya membuat video pembelajarannya. Di sini ada di bawah. Video pembelajarannya ini bisa dibuka juga lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan Oke, kita next aja. Yaitu di pertemuan keempat ada materi persebaran penduduk Indonesia. Di sini saya membuat tugas kelompok. Tugasnya itu setiap kelompok membuat poster atau peta konsep dengan tema persebaran penduduk Indonesia dan dampaknya. Poster harus memuat pengertian persebaran penduduk, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, dan wilayah yang dapat menduduk dan jarang penduduk di Indonesia, dampak positifnya kepadatan penduduk, dampak negatif kepadatan penduduk, dan upaya mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata. Hasil yang dikumpul yaitu satu lembar poster atau peta konsepnya. Presentasi kelompok, di sini saya membuat waktunya itu 5 atau 7 menit ya. Buat lebih juga boleh. Itu minimalnya itu 5 menit lah. Pembagian tugas anggota kelompok itu ada ketua, penulis, pencari informasi, dan desainer, dan tugas presentasi. Mungkin presentasi ini ada kawan-kawannya yang membantu saat presentasi, atau dibagi-bagilah. Pandai-pandai ketua kelompoknya yang membagilah nanti. Ini pertemuan kelima, ini ada materi. Itu materinya ini mobilitas sosial. Di sini ada materinya, yaitu ada pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan sesuatu atau kependudukan seseorang
maupun kelompok dari suatu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya dalam masyarakat. Oke. Pertemuan ketiga ini, tugasnya di sini saya buat itu ya mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang saya bahas dari tadi yang di pertemuan keempat. Di sini saya akan menyuruh yaitu yang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, hasil proyeknya lah. Ya, kita masuk ke pertemuan 6. Pertemuan ini ada di sini materinya yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Kita next aja. Di sini saya membuat tugas yang kelima yaitu mengeresum. Ini ada resume dari presentasi sekarang, presentasi dari kelompok 1, kelompok 2. Ini tugasnya juga ada presentasi hasil dari kelompok selanjutnya, hasil diskusi dari kelompok selanjutnya. Di sini saya membuat latihan pilihan ganda. Oke, kita klik dulu, kita coba. Di sini saya membuat dari soalnya itu salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah kita klik dulu. Di sini jawabannya ada 2. Kita next. Kita masuk ke soal yang kedua. Pluralitas masyarakat Indonesia berarti masyarakat Indonesia memiliki. Kita pilih, kita asal aja pilih ya. Ini sebagai contoh aja. Kita pilih C. Kita finish. Oke. Sini sudah terlihat. Oke. Selanjutnya kita masuk di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu adalah konflik dan integrasi sosial. Di sini saya ada pengumuman di pertemuan ke-7 ini karena materinya sudah sampai ke materi ke-7. Saya mengumumkan besok diadakan UTS atau ujian tengah semester. Di sini saya menyuruh siswa saya untuk mempelajari ulang dari materi pertemuan 1 sampai ke materi pertemuan terakhir ini, yaitu materi ke-7. Sini di sini ada tugas yaitu presentasi hasil diskusi kelompok, yaitu diskusi kelompok terakhir. Mungkin kita next masuk ke pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester atau UTS. Soalnya di sini saya buat ada soalnya pilihan ganda. Oke, kita masuk. Seperti soal nomor 1, letak Indonesia di antara benua Asia dan Australia disebut letak. Ada di sini A, ekonomis, geografis, geologis, dan
astronomis. Mungkin kita pilih acak-acak sebagai contoh aja nih. Oke, kita next kita ke soal kedua, kita acak juga, kita next. Oke, kita masuk ke soal ketiga, kita next juga. Oke, kita next juga, kita asal jawab aja lah, ini sebagai contoh aja. Masuk ke soal 5, jawabannya C semua ya. Oke, mungkin UTS sudah selesai. Nah, kita masuk ke pertemuan selanjutnya lagi, pertemuan 9. Nah, materinya di sini ada itu latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, pada awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, mereka tertarik datang ke Indonesia untuk kenal sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat berharga pada masanya itu, masa dahulu lah itu, masa belum merdeka, masa pahit pula itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya memberikan ada kuis. Itu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu di sini saya buat 3. Apakah yang pertama kali memasuki Malaka? Oke, di sini ada 3. Kita next lagi. Di sini saya juga ada membuat video pembelajarannya. Oke, di sini bisa dibuka juga. Selamat datang di channel. Oke. Next, kita masuk ke pertemuan 10. Nah, kita lihat materinya dulu. Materinya itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kita next lah. Tahun 10 saya membuat di sini apa? Latihannya ini ada pilihan ganda juga. Suka kali bikin pilihan ganda latihannya. Tidak. Kita next, review. Oke. Astagfirullah. Suka kali iklannya. Aduh. Bukan lagi nanti nih kalian nonton lewat YouTube, iklan terus. Lagi videonya berjalan iklan pula ya. Astaga. Oke. Kolonialisme adalah di sini ada jawabannya. Jawablah nanti. Di siswa-siswanya menjawab. Oke, kita asal jawab salah. Ya, masuk ke soal 2. Yep. Masuk ke soal 3. Yaps. Oke, di sini ada 3 aja. Lihat gandanya sebagai contoh aja nih. Nanti bisa ditambahin lagi. Oke, kita masuk lagi lah ke pertemuan 12 ya. Materinya ini ada
klik dulu. Itu pergerakan nasional Indonesia. Kita baca dulu pengertiannya. Pergerakan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan melalui organisasi yang teratur dan modern. Berada dengan perlawanan sebelumnya yang bersifat kedaerahan, penggerakan nasional bersifatnya di sini ada 4 ya. Kita next. Di sini saya juga ada membuat kuis. Setelah menjelaskan materi yang tadi, saya membuat kuis di sini. Ini kuisnya ada 5 itu. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pergerakan nasional. Next kita masuk ke materi ke-13. Proklamasi materinya itu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini ada pengertiannya, latar belakang proklamasi kemerdekaan, peristiwa pengaktos desklok. Di sini lengkap, di sini materinya semua. Kita next. Di sini ada tugas rumah atau PR. Saya buat tugas rumah di sini. Di sini saya menyuruh siswa membuat ringkasan pembentukan NKRI dan sidang PKI sebanyak 1 halaman buku tulis, wajib ditulis tangan. Yang menulisnya itu wajib yang membuat, jangan disuruh siapa adik, siapa itu kawan, harus nulis sendiri. Oke, next. Di sini juga boleh membuatnya dari video pembelajaran ini. Di sini juga ada saya membuat video pembelajaran. Boleh tugas rumahnya lihat di sini. Tapi mungkin adik-adik semua atau siswa saya akan menontonnya terlebih dahulu. Setelah itu mereka rangkum, mereka ringkas, carilah tugasnya. Oke, next kita masuk ke pertemuan 15. Di sini ada perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada pengertiannya, faktor penyebabnya, pertempuran Surabaya di sini juga ada pada 10 November itu tahun 1945 juga hari kemerdekaannya. Oke. Di sini saya ada tugas, yaitu persiapan untuk ujian akhir semester ya. Udah ujian akhir, udah pertemuan ke-15 ya. Oke. Kita masuk ke pertemuan 16. Itu ujian akhir semester. Ujiannya. Di sini saya buat ujiannya itu ada pilihan ganda sama esai ya. Mungkin saya akan jawab nanti di
di akun admin. Saya lihat semua gimana. Oke, kita masuk dulu ke akun siswa. Kita coba untuk menjawab nanti. Ini siswa. Oke, sudah masuk. Di sini saya ada salah satu murid saya itu bernama Haniha. Di sini dia sebagai murid. Sini semua tadi sudah saya jelaskan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16 ya. Oke. Yang 16 tadi belum apa ya? Kita jawab dulu. 16 ujian akhir semester. Mungkin jawab di sini. Oke, nice. Kita jawab asal sebagai ini contoh aja, makanya saya jawab asal aja. Waktunya biar cepat sedikit. Di sini pilihan gandanya ada 5 ya, 5 buah soal. Selanjutnya itu ada esai, itu 1, 2, 3, 4, 5. Esainya ada 5. Dia akan menjawab di sini, bisa diketik semua. Oke. Di sini akan finish. Kalau udah selesai semua menjawab, di sini akan finish. Oke. Oke, semuanya dia sudah menjawab semua. Oke. Ini dia. Haniha, murid saya ini. Oke. Dikarenakan muridnya sudah bisa masuk ya, contohnya kita logout dulu, kita masuk lagi sebagai admin. Tadi saya akan contohkan gimana cara menilai yang tadi yang sudah dijawab tuh. Logout. Oke. Kita logout, kita masuk. Apa nih? Kita masuk sebagai admin. Oke. Kita login. Oke.
Minnya Salman ya, saya juga. Hmm, ini tunggu bentar. Ini tampilan adminnya, tampilan dashboardnya. Oke, home. Ini ada kalender juga. Ada kalender. Ya, ada mata pelajarannya tadi. Oke. Ini RPP-nya. Nah, kita lihat dulu apa yang soal UAS tadi. Di sini kita bisa lihat itu item patch 1. Di sini yang menjawab tadi saya buat ada Hani ya. Itu jawabannya itu ada A. Ada B. Jawabannya yang kedua dia bikin B. Ketiga C. Keempat B. Kelima B. Oke. Nah, di sini tadi dia nggak menjawab soal yang 6 yaitu esainya. Ya, soalnya ada 5 tadi ya. Oke, itu semua jawaban yang dia kasih tadi. Kita kembali. Nah, di sini kosong jawabannya semua ya. Kosong. Dari jawaban 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke jawaban nomor 6. Itu esai. Oke, jawaban yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 tadi salah semua ya. Tidak ada yang benar. Hani. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dengan mata pelajaran e-learning ini. Itu model e-learning ini saya buat tentang melalui LMS. Mata pelajarannya di sini saya menjelaskan itu IPS, itu ilmu pengetahuan sosial. Mungkin cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang saya salah tadi atau kurang jelas atau kurang dipahami, kurang mengerti tadi yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan tentang fitur-fiturnya semua tadi sudah dijelaskan. Fitur-fiturnya ada itu kuis, pilihan ganda, ada materi, ada fitur penilaian siswa, milik siswa. Fitur-fiturnya tadi banyak sudah saya jelaskan.
Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.